Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berdiri saya di sini ingin menceritakan sebuah teks biografi yang ditugaskan oleh guru saya. Jadi saya di sini mengambil teks biografi tentang Nikola Tesla. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mutadin dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Gardujo. Bagaimana kalau kita keluar dulu sebelum menceritakan tentang kisahnya? Nah, sebelumnya kalian sudah pada tahu belum sih Nikola Tesla itu siapa? Yang ini. Bukan, itu dari anime Record of Ragnarok. Yang ini. Apalagi yang ini. Ini mah autor udah ngaco, ngubah kelamin orang supaya walaupun cuma game sih. Nah, yang ini nih baru bener. Sebelum menceritakan semua kisahnya, saya akan meringkas kisahnya terlebih dahulu. Nikola Tesla dikenal sebagai ilmuwan listrik terbesar dan terhebat yang pernah ada. Penemu keturunan Serbia Amerika ini merupakan insinyur listrik dan insinyur mesin yang dianugerahi sekitar 300 paten atas temuannya. Walaupun hasil temuannya banyak, namun pada akhir hidupnya dia sangat tersiksa. Selain dikenal sebagai fisikawan, insinyur, dan penemu ini tidak memiliki uang sepeser pun dan tinggal di kamar hotel kecil di kota New York. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia, 10 Juli tahun 1856. Ibu Tesla bernama Duka. Ia adalah inspirasi bagi Tesla saat ia menemukan alat rumah tangga kecil selama masa kecilnya. Tesla jelas mewarisi semangat penemu dari ibunya, di mana ia terus mengembangkan penemuan paling penting dalam sejarah. Sebut saja listrik arus bolak-balik atau AC dan Tesla Coil. Nikola Tesla belajar berbagai jenis ilmu, khususnya ilmu alam di berbagai Eropa, termasuk Jerman, Austria, dan Praha. Pada akhir tahun 1870, ia pergi ke Budapest, Hungaria. Waduh, udah aja nih. Kita lanjut di dalam aja yuk. Nah, sudah di dalam teman-teman. Jadi sampai mana ya? Oh iya, pada akhir tahun 1870, ia pergi ke Budapest, Hungaria, dan bekerja di telepon Extech. Di Budapest, ia membuat beberapa perbaikan untuk beberapa penemuan. Misalnya, dinamo induksi yang kemudian menghasilkan sistem arus bolak-balik dan menggunakan induksi elektromagnetik dari medan magnet. Setelah menghasilkan sebuah penemuan baru, Tesla kemudian mencoba untuk mendapatkan pengakuan atas penemuannya. Namun, tidak mendapat perhatian di sana. Pada usia 28 tepatnya tahun 1884, Tesla memutuskan untuk pindah ke Amerika dengan modal 4 sen di saku dan beberapa artikel teknik yang ia tulis dalam kopernya. Di sana, ia bersama dengan Thomas Alva Edison yang juga insinyur listrik dan penemu lampu. Tesla kemudian bekerja sama dengan Edison selama beberapa bulan. Namun, kerjasama keduanya berakhir tatkala Edison menolak untuk membayar Tesla untuk pekerjaan yang sudah ia lakukan. Akhirnya, Tesla memutuskan untuk pergi dan terus melanjutkan tujuannya menjadi seorang penemu. Pada tahun 1887, pengusaha Amerika pertama George Westinghouse memberikan Tesla dana atau biaya untuk memulai sebuah perusahaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nikola Tesla mampu menyelesaikan dinamo induksinya yang menghasilkan sistem arus bolak-balik yang kemudian bersaing dengan sistem arus searah temuan Alva Edison. Dinamo AC yaitu sistem arus bolak-balik temuan Tesla ini tentu saja menjadi aset selama revolusi industri abad ke-19. Hal ini karena sistem arus bolak-balik terbukti lebih tahan lama, lebih murah, dan lebih efisien daripada arus searah temuan Alva Edison. Nikola Tesla kemudian mematenkan penemuannya ke Westinghouse Company pada tahun 1888. Pada tahun 1893, Tesla mencapai tongkat sejarah di pameran di Chicago. Dalam demonstrasinya, arus bolak-balik temuan Tesla diterima dengan baik oleh masyarakat karena keamanan dan keandalan dari arus bolak-balik. Demonstrasi temuannya tersebut menunjukkan bahwa arus bolak-balik dapat berjalan dengan lancar dan kemudian menjadi standar utama untuk sistem tenaga listrik di Amerika. Pada tahun 1895, laboratorium Tesla terbakar di New York. Peristiwa tersebut menghancurkan sebagian besar karyanya termasuk catatan, desain, paten, dan penemuannya. Trauma atas peristiwa tersebut, Tesla memutuskan pindah ke Colorado Springs. Di sana, Nikola Tesla kemudian memikirkan ide atas sebuah terobosan baru, teknologi jaringan nirkabel dunia untuk komunikasi yang kemudian dikenal dengan nama radio. Tesla kemudian bekerja sama dengan C.P. Morgan, seorang pengusaha kaya yang kemudian memodali Tesla. Tesla kemudian mendirikan laboratorium di Long Island, New York, yang memulai mengkonstruksi kompleks transmisi di lahan seluas 800 ha di Wandersleep, Long Island, 100 km dari New York.
Rangka kayu menara menjulang tinggi 40 m, di atasnya dipasang elektroda bangka berdiameter 30 m, serupa donat raksasa dengan dapur berdiameter 6 m. Namun tidak ada dana untuk menyelesaikannya. Menara itu sempat berdiri selama 12 tahun, sampai akhirnya dirobohkan selama PD-1 demi alasan keamanan. Semua skema rancangan tidak terwujud. Gagal pula proyek kota industri yang dirancang bersama rekannya, arsitek Stanford White, yaitu Tesla berusaha lebih kreatif. Ia tak pernah miskin ide saat ilmuwan dan insinyur lain mencoba menerapkan ilmu pada peralatan praktis atas berbagai ide yang dapat diklaim berasal dari ide dasarnya. Tesla malah mengembangkan teori-teori baru. Namun, pada tahun 1901, penemu radio bernama Guglielmo Marconi mengirimkan kode Morse dari Inggris ke Kanada. Namun, Tesla percaya bahwa Marconi mencuri beberapa ide mengenai teknologi jaringan radionya. Tahun berikutnya, Tesla mengusulkan ide teknologi komunikasi dengan nama Sistem Telegrafi Dunia atau Stasiun Radio Awal. Namun, Tesla dikenal sebagai penemu sirkuit pencari gelombang yang jadi dasar radio. Pahitnya, fakta ini diduga pengadilan tinggi AS tepat di tahun kematiannya. Sebenarnya, masih berjajar kemungkinan gelar lain, seperti peneliti pertama sinar katoda dan sinar X, radiasi ultraviolet, dan arus berfrekuensi tinggi dan efek terapinya dengan tubuh. Ia pula yang merancang nenek moyang tabung lampu fluoresan serta mengembangkan alat serupa laser. Salah satu penemuan yang mengabdikan namanya adalah kumparan Tesla. Untuk teknologi radio, Tesla membayangkan stasiun pemancar akan mengumpulkan dan menyiarkan berita melalui penerimaan individu. Namun, ide mengenai stasiun radio ini ditolak dan Tesla kehilangan pendanaan dari JP Morgan karena dianggap tidak layak. Investor cenderung menyukai Marconi karena kesuksesannya dalam menemukan radio dan memulai mendanainya. Karena kreativitasnya tahun 1912, Tesla dinominasikan untuk sebuah hadiah Nobel di bidang ilmu fisika. Tapi ia menolak. Ia lebih merasa berhak memperoleh pada tahun 1909 atau Nobel yang dianugerahkan kepada Marconi. Alasannya pada 1898 di Madison Square Garden, New York, ia mendemonstrasikan radio kontrol berbeda dengan Marconi. Tesla sangat peduli dengan transmisi energi, bukan cuma dalam jumlah kecil berupa sinyal radio, tapi juga energi besar listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri. Adakah senjata yang dikembangkan Tesla? Tesla diduga menemukan prinsip laser tak lain karena sinyal laser yang dihasilkan oleh osilator yang sama seperti yang dipakai Tesla untuk menghasilkan listrik voltase tingginya. Apalagi dalam tulisan tahun 1934, Tesla bercerita tentang alat yang berupa laser yang ia menyebut ada partikel yang bisa berdimensi atau mikroskopis yang mampu mengirimkan energi berbentuk sinar atau sejenisnya ke wilayah yang sangat jauh. Ribuan PK energi dapat dikirim berupa aliran yang lebih kecil dari seutus rambut dan mampu menembus hambatan apapun selama tahun 1960. Laser ternyata pertama dibuat oleh fisikawan Amerika TH Maiman yang menggunakan batang pada ruby sintesis untuk menghasilkan lampu merah. Caranya memompa energi sinar dengan frekuensi sama ke dalamnya. Ada beberapa aspek penting yang membedakan sinar laser dengan sinar biasa. Sinar laser terdiri dari sinar sejenis dengan panjang gelombang sama, pancaran hanya ke satu arah, dan gelombangnya koheren. Sedangkan sinar biasa punya panjang gelombang berbeda-beda yang mengajar ke berbagai arah. Karenanya, sinar laser dapat dikirim ke tempat yang jauh tanpa harus menyebar atau berkurang kekuatannya. Ini dibuktikan dengan mengirimkan sinar ke bulan yang kemudian dipantulkan ke bumi melalui reflektor yang dipasang oleh orang pertama yang mendarat di bulan. Sinar yang kembali tak menunjukkan berkurangnya kekuatan. Pada ulang tahun ke-82, dalam jamuan makan malam di Hotel New Yorker, Tesla ditanya apakah dapat menghasilkan efek di bulan yang cukup besar untuk dilihat oleh astronomi melalui teleskop berkekuatan tinggi. Tesla mengaku bisa mengirim sinar yang akan berpijar di bagian gelap bulan sabit, demikian banderang sehingga serupa bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian timbul isu bahwa Tesla menemukan senjata sinar dengan kekuatan dan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apalagi di akhir hidup Tesla meninggalkan isyarat yang menguatkan dugaan itu. Ia mengatakan bahwa penemuannya tersebut bisa menghancurkan apapun manusia atau
mesin yang ada di dalam radius 320 km. Tapi, dalam artikel tahunan 1935, ia menyanggah bila penemuannya menyebabkan perang, ia mengaku benci perang. Nikola Tesla berkata, perang dapat dihentikan dengan membuat pihak yang lemah menjadi kuat. Cara paling tepat membuat tiap bangsa kuat atau lemah mampu mempertahankan diri. Tiap negara besar kecil tak akan kalah melawan musuh. Jika senjata itu diterima, hubungan antar negara akan mengalami revolusi. Akhir hayat tragis dari Nikola Tesla. Masih banyak ide dan terobosan baru yang dipikirkan dan dirancang oleh Tesla. Namun tidak adanya investor mendanai membuat idenya hanya bisa tertulis di atas kertas saja. Beberapa tahun sebelum kematiannya, Nikola Tesla yang dikenal sebagai penemu dengan banyak paten hidup dalam kemiskinan. Sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 7 Januari 1943 di kamar hotelnya di New Yorker Hotel, Manhattan sebelum tubuh kakunya dipindah. Beberapa agen FBI masuk kamar, membuka perangkas mini, dan mengambil semua dokumen yang diduga berisi detail rancangan senjata rahasia yang dibuat oleh Tesla. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum guys.